Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya banggakan, serta Bu Nufus yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Hafiz Setiawan dari absen 36. Izinkan saya untuk membahas perundungan di kalangan remaja. Di Indonesia, masih banyak sekali ditemukan kasus-kasus perundungan di kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang masih banyak sekali kasus-kasus yang tentang perundungan di kalangan remaja Indonesia. Perundungan tersebut terjadi di kalangan anak SMA, anak SMP, bahkan anak SD. Tentu, tentu saja hal ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mempunyai dampak besar bagi tumbuh kembang para remaja. Dampak baiknya seperti melakukan hal-hal yang positif, sedangkan dampak buruknya adalah berkata kasar, melakukan tindakan fisik, bahkan melakukan perundungan lewat media sosial. Dampak dari perundungan itu sangat besar, karena bisa membuat korban menjadi kurang percaya diri, depresi, serta gangguan kecemasan. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan kutipan tindakan perundungan bullying, dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam tahun 2017, karya Muhammad Hatta. Perundungan bullying dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental. Dalam aspek jenayah, apabila perundungan dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang sudah dewasa, sehingga mengakibatkan korban luka-luka, kehilangan, atau kerusakan harta benda, atau korban meninggal dunia, maka maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman jenayah, hudud, ta'zir, dan kisos. Namun, apabila perundungan tersebut mengakibatkan korban tertekan, ketakutan, atau trauma dan lain-lain di luar kategori jenayah hudud dan kisos, maka pelaku dapat dihukum dengan hukum takzir. Sebaliknya, apabila perundungan dilakukan oleh siswa atau pelajar yang masih di bawah umur, maka pelaku dikenakan hukum takzir berupa hidat, kafarah, hukum alternatif atau pengganti hukubat al-bidalah, yang tujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi pelaku ya, supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Tindakan perundungan bullying telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada saat menerima siswa atau mahasiswa baru di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu berbau dengan tindakan kekerasan dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter, dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun hal yang terbentuk justru sebaliknya. Hubungan antar pelajar senior dan junior sangatlah berjarak dan tidak harmonis. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, sejak tahun 2011 sampai 2014, jumlah perundungan sebanyak 369 kasus. Namun pada 2015, kasus perundungan naik menjadi 478 kasus. Pada 2016, jumlah kasus perundungan berkurang menjadi 328 kasus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan menyebutkan bahwa 84 anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan. Namun 70% anak-anak di Indonesia pernah menjadi pelaku kekerasan juga di sekolah. Jumlah kasus perundungan sudah pada tahap memprihatinkan. Sekolah yang harusnya menjadi tempat yang menyenangkan berubah menjadi tempat yang mengerikan, bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mencari kawan dan sahabat, berubah menjadi tempat perusahaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pasti kita semua bisa merasakan dapat perundungan di kalangan remaja. Maka dari itu kita harus bekerja sama untuk menghentikan tindakan tersebut karena dapat mengganggu kehidupan remaja tersebut. Karena perundungan hanya akan membawakan kita pada hal yang bersifat negatif dan tidak sama sekali memiliki hal positif. Bagi para pelajar yang berkurang tanggung jawab, hal ini mereka dapat mendapatkan pujian dari teman dekat ataupun hanya sekitar hubungan sekitar sekadar menjadi pecantikan saja. Maka dari itu, perundungan harus dihentikan dan para pengguna media sosial wajib untuk menjaga lisan agar tidak terjadi perundungan. Ada beberapa cara untuk mencegah perlindungan seperti: satu, memberikan teladan atau contoh yang baik. Dua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Tiga, membuat peraturan tegas tentang perundungan. Empat, memberikan dukungan pada korban. Lima, mengajarkan siswa untuk melawan bullying.
Hadirin yang berbahagia, perundungan adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Oleh karena itu, kita harus mencegah tindakan tersebut di kalangan remaja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.